mau dong ikut kerja ke Jepang, tapi aku nggak tahu nih cara-caranya gimana. Aku nggak tahu langkah-langkahnya kerja ke Jepang sebagai pemula tuh harus apa dulu yang dilakuin. Dia itu ngebahas perjalanan dia ataupun ngebahas bagaimana sih di LPK itu, terus kayak biayanya berapa, tapi nggak spill gaji dia itu, nggak. Tapi dia itu menjelaskan tentang, wah, tek-tek bengeknya lah kalau bahasa Sundanya mah. Tek-tek bengek yang sehubungan dengan kerja ke Jepang. Nah, saya itu kan sambil kerja tuh kan suka ngintip tuh kayak nonton, maksudnya ngintipin channelnya, kayak nonton-nonton gimana sih perjalanan dia gitu. Ya karena ada ketertarikan, ya akhirnya saya tanya-tanya terus tuh. Dan akhirnya dia itu ngerekomendasiin LPK yang sekarang saya belajar di situ, yaitu di Joy Care. Halo guys, jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun ingin bercerita sih sebenarnya, bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan tuh kayak apa gitu ya, ingin cerita aja lah gitu intinya, ingin bercerita tentang perjalanan saya menuju ke Jepang. Sebenarnya belum bekerja ataupun belum berangkat teman-teman, tapi saya ingin bikin konten dari sekarang gitu supaya nanti itu berkelanjutan gitu kontennya. Oke, oke, sekarang saya akan spill ataupun akan saya ceritakan perjalanan saya dari awal sampai saat ini ya teman-teman. Dan btw ini saya sambil ini ya, sambil apa, sambil nyisir-nyisir gitu. Jadi gini, saya itu dulu itu kerja di Indomaret teman-teman. Tuh lihat banyak videonya ya, banyak banget video saya yang menjelaskan tentang Indomaret. Dan saya itu apa ya, jujur lah, kalau misalkan boleh jujur itu kayak kurang, mungkin ya disebut kurang, enggak sih, tapi saya bersyukur banget bisa kerja di Indomaret dulu. Dan banyak sekali gitu kayak permasalahan-permasalahan di toko itu kayak ada aja gitu, pokoknya pokoknya ada aja lah. Nah, setelah itu teman-teman, saya itu scroll-scroll TikTok, ada yang namanya FYP kan. Ya FYP-nya itu isinya itu tentang Jepang semua. Ada orang lagi kerja di Jepang, ada yang lagi ngevlog di Jepang, dan semuanya lah ada banyak. Nah, saya itu kayak, wah, ada ketertarikan nih gitu, kayak kayaknya enak nih gitu kerja di Jepang. Dan akhirnya saya cari-cari, dan ketika saya kerja berapa bulan gitu di Indomaret, saya itu baru kepikiran gimana kalau saya belajar bahasa Jepang otodidak gitu, kayak sendiri, belajar nulis, belajar baca sedikit-sedikit. Dan akhirnya saya belajar lah, ya walaupun nggak bisa-bisa amat. Dan saya waktu itu bener-bener taiheng banget teman-teman. Taiheng itu kayak bener-bener berat banget, sambil kerja, sambil apa namanya, sambil belajar bahasa Jepang gitu, kayak hiragana, katakana. Akan tetapi itu bener-bener menjadikan saya perjalanan lah intinya. Nah, setelah itu saya itu ketemulah sama channel ini nih teman-teman, yang suka live, yaitu Teh Aichi. Tahu kan Teh Aichi kan? Kak, aku mau dong ikut kerja ke Jepang, tapi aku nggak tahu nih cara-caranya gimana. Aku nggak tahu langkah-langkahnya kerja ke Jepang sebagai pemula tuh harus apa dulu yang dilakuin. Bina sayang, konbanwa. Kalau misalkan yang aktif di TikTok mungkin tahu ya. Nah, Teh Aichi ini teman-teman, dia itu ngebahas perjalanan dia ataupun ngebahas bagaimana sih di LPK itu, terus kayak biayanya berapa, tapi nggak spill gaji dia itu, nggak. Tapi dia itu menjelaskan tentang, wah, tek-tek bengeknya lah kalau bahasa Sundanya mah. Tek-tek bengek yang sehubungan dengan kerja ke Jepang. Nah, saya itu kan sambil kerja tuh kan suka ngintip tuh kayak nonton, maksudnya ngintipin channelnya, kayak nonton-nonton gimana sih perjalanan dia gitu. Dan akhirnya saya kayak ketertarikan gitu, ada ketertarikan Kiyomi ga arimasu no de. Ya karena ada ketertarikan, ya akhirnya saya tanya-tanya terus tuh. Dan akhirnya dia itu ngerekomendasiin LPK yang sekarang saya belajar di situ, yaitu di Joy Care teman-teman, di Joy Care. Joy Careful Indonesia. Kalian tahu kan Joy Care? Nah, itu. Nah, setelah saya kerja 8 bulan ya, setelah saya kerja 8 bulan, saya itu masuk kelas online-nya Joycare teman-teman. Jadi saat itu saya maksain, walaupun apa ya, walaupun saat itu nggak bisa libur, saya maksain untuk tetap masuk kelasnya Joycare
kelas online. Jadi Joycare itu ada kelas online-nya 3 bulan, ada kelas offline-nya 4 bulan teman-teman. Jadi kurang lebih totalnya itu sekitar 7 bulan. Nah setelah itu, setelah saya resign dari Indomaret, ada waktu 1 bulan teman-teman. Jadi saya itu nggak langsung ke kelas offline, tapi saya itu masih kayak belajar-belajar lewat online gitu, kayak di YouTube, kayak dikasih tugas, dikasih skudai sama Joycare. Wah, tapi itu bener-bener apa ya, kalau diingat-ingat gitu teman-teman, itu tuh bener-bener kayak menyedihkan banget gitu. Sambil kerja, sambil ngerjain skudai, sambil capek-capean. Pokoknya, wah, taiheng banget lah gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya tes offline. Tes offline itu dari kita belajar online, dari belajar hiragana katakana tadi. Nah, kita itu ini masuk ke seleksi offline, ataupun nanti kita itu bertemu dengan teman-teman secara offline di eh, tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau misalkan saya, kebetulan saya itu adanya di Jogja teman-teman, di Yogyakarta, di daerah Belembem. Kalian pasti tahu kalau misalkan yang nonton video ini ya. Kalau maksudnya kalau teman-teman saya yang seangkatan mungkin, ataupun eh, setempat di Belembem mungkin bakal tahu. Nah, setelah itu teman-teman, saya itu alhamdulillah 1 kali tes, maksudnya ketika tes online itu alhamdulillah sekali tes lolos, dan menunggu jangka waktu 1 bulan, dan saya langsung cus lah, berangkatlah bersama teman-teman saya. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Medan, ada yang dari Bandung, wah pokoknya dari berbagai tempat datanglah ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itu belajar selama 4 bulan lebih teman-teman. 4 bulan lebih belajar, dan saat itu saya benar-benar kaget banget sih. Kagetnya kenapa? Dikarenakan saya itu modal, benar-benar modal cuman 3 bulan online kerja, itu pun sambil taiheng banget gitu kerja di Indomaret. Akan tetapi teman-teman saya itu udah pada pinter-pinter teman-teman, udah pada hebat gitu bahasa Jepangnya tuh, dan saya merasa ketertinggalan banget. Nah setelah itu saya itu ya kayak belajarlah setiap hari gitu, kayak mempelajari apa yang harus dipelajari, kayak ngerjain tugas apa yang harus dikerjain, ya intinya gimana sih gitu, kayak perjalanan hidup di asrama lah kayak gitu. Oh ya, dan saat itu teman-teman, asrama laki-laki di Joycare itu beda ya, beda sama perempuan. Jadi kalau misalkan laki-laki itu tuh ada di sebelah barat misalkan, kalau misalkan perempuan itu ada nyatu, ataupun si tempat tidurnya itu, si asramanya itu bareng sama kelas seperti itu. Mungkin kalau misalkan kalian yang tahu Joycare di daerah Yogyakarta ya pasti tahu lah. Nah setelah itu saya nggak lama, ataupun setelah berapa bulan ya, setelah 2 bulan belajar bahasa Jepang, saat itu saya belajarnya menggunakan Irodori teman-teman, Irodori 1 dan Irodori 2. Nah setelah selesai 2 bulan belajar, langsung ngambil JFT teman-teman. Nah setelah ngambil JFT itu, wah pokoknya kayak deg-degan banget lah. JFT itu soalnya mahal teman-teman, harganya itu 550.000. Nah sekarang nggak tahu, kalau misalkan tahun-tahun kemarin mungkin nggak terlalu mahal mungkin ya. Banyak banget hal-hal yang membuat kita itu khawatir gitu, nggak lolos, takut dimarahin sensei, takut dimalu-maluin sama temen. Akan tetapi dikarenakan perjuangan, dan alhamdulillah 1 kali tes lolos teman-teman. Dan akhirnya tes SSW, tes SSW Kaigo, tes SSW Kaigo Indonesia, Kaigo Jepang, dan lolos juga. Dan akhirnya saya sekarang sedang nunggu job. Nah seperti itu. Jadi ceritanya itu seperti itulah. Saya sedikit spill di mana sih LPK saya gitu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk ke Joycare silahkan. Caranya mudah banget. Kalau misalkan mau tanya-tanya silahkan bisa DM ataupun bisa ke Facebook saya. Dan link sosial media saya itu ada di deskripsi channel YouTube ya teman-teman. Facebook, IG, TikTok boleh, silahkan kalian lewat mana aja. Kalau misalkan mau sharing aja silahkan, dikarenakan saya juga masih berproses teman-teman. Saya itu belum berangkat
Akan tetapi ya ingin sedikit sharing-sharing aja sama teman-teman. Dan kebetulan saya aktifnya di YouTube teman-teman, karena di IG sama di apa itu di Facebook ataupun di TikTok saya tidak punya kuasa ataupun tidak punya banyak followers. Jadi ingin lebih banyak cerita di sini aja. Oke, mungkin hanya sekian teman-teman video yang kali ini saya sampaikan. Oke, kedepannya kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik teman-teman seputar pekerjaan ke Jepang ataupun proses untuk bagaimana sih kita kerja ke Jepang. Dan tentunya kita akan banyak membahas tentang alur-alurnya karena itu tuh sangat menyenangkan sekali. Jadi ngeri-ngeri sedap gitulah teman-teman. Ya capek, ya takut, ya wah pokoknya rasanya itu nano-nano deh, campur aduk pokoknya. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya agar mereka mendapatkan informasi dari video ini. Sekian dan terima kasih. Saya Durnopis, Cak. Mata nih. BTW ini buat apa ya? Dari tadi. Simpan di sini ya.